Salam pemirsa, 2 hari terakhir, dunia internasional dihadapkan pada serangkaian peristiwa dramatis yang berpotensi mengubah peta geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Amerika Serikat melakukan serangan besar ke fasilitas nuklir Iran. Tindakan tersebut langsung direspon dengan serangan balasan oleh pihak Iran. Di tengah ketegangan itu, akhirnya Iran dan Israel secara mengejutkan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata. Namun, ketika banyak pihak berpikir bahwa babak konflik telah usai, muncul perkembangan baru yang menunjukkan bahwa perdamaian ini masih rapuh. Media Israel melaporkan pada 24 Juni 2025 bahwa Amerika Serikat secara resmi memperingatkan Iran untuk tidak mendekati 2 fasilitas nuklir utama di Fordow dan Isfahan. Alasannya, di bawah reruntuhan 2 fasilitas tersebut diduga masih terkubur uranium berkadar tinggi yang bisa menjadi pemicu krisis baru sewaktu-waktu. Amerika dan Israel pantau ketat fasilitas nuklir Iran. Menurut sumber intelijen, baik Amerika Serikat maupun Israel kini mengawasi ketat kawasan Fordow dan Isfahan. Lembaga intelijen dari kedua negara siap melakukan intervensi sewaktu-waktu jika terdeteksi ada upaya Iran untuk mengakses atau memproses kembali uranium yang tersisa. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tetap menegaskan bahwa program nuklir Iran tidak akan berhenti, sebuah pernyataan yang semakin mempertebal kecemasan dunia internasional. Sejumlah analis menilai bahwa situasi di lapangan sebenarnya menunjukkan perang belum benar-benar berakhir. Alih-alih masuk masa damai, dunia justru memasuki babak kewaspadaan baru, di mana setiap gerakan kecil bisa memicu eskalasi berikutnya. Amerika tegaskan garis merah. Amerika Serikat secara terbuka menegaskan garis merah mereka. Jika Iran berani melanjutkan atau mempercepat pengembangan senjata nuklir, maka serangan balasan akan segera dilakukan. Penegasan ini tidak main-main. Pada 22 Juni 2025, Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan keras di platform media sosialnya. Istilah perubahan rezim mungkin tidak terlalu politis, tapi jika rezim saat ini tidak bisa membuat Iran kembali jaya, kenapa tidak dilakukan pergantian rezim? Pernyataan tersebut sontak mengguncang opini publik dunia. Trump bahkan memperkenalkan singkatan baru, MIGA, Make Iran Great Again. Namun 2 hari berselang, Trump melunak. Pada 24 Juni 2025, dalam wawancara dengan media, ia mengatakan, "Saya tidak ingin terjadi pergantian rezim di Iran, sebab itu akan membawa kekacauan. Idealnya, kita tidak ingin melihat terlalu banyak kekacauan. Orang Iran itu pandai berdagang dan bisnis. Mereka punya banyak minyak." Dinamika strategi Trump dan pandangan para ahli. Menurut Profesor Xie Tian dari Icahn Business School, University of South Carolina, tujuan utama Trump selalu untuk menjaga kejayaan Amerika. Trump dikenal sebagai sosok pragmatis yang lebih mengutamakan stabilitas ekonomi dan perdamaian global ketimbang terjebak dalam perang berkepanjangan. Karena itu, dalam setiap konflik besar, termasuk krisis terbaru Iran, Trump selalu berupaya agar Amerika tidak terlibat terlalu dalam. Sito, pembawa acara senior di Hope of Sound, juga berpendapat bahwa perubahan sikap Iran terkait gencatan senjata sangat dipengaruhi tekanan Amerika. Menurutnya, Iran yang sebelumnya keras kepala akhirnya mulai menerapkan perjanjian gencatan senjata secara nyata, meski butuh waktu untuk benar-benar mencapai stabilitas, baik di Timur Tengah maupun di dalam negeri Iran sendiri. Trump tidak perlu menjatuhkan rezim Iran dengan kekuatan militer. Cara terbaik adalah membiarkan rakyat Iran sendiri yang menentukan masa depan mereka. Asalkan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir, Amerika tidak akan terlalu ikut campur, bahkan membuka peluang kerjasama dagang di masa depan, ujar Sito. Ia menekankan bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi rezim Iran untuk berbenah dan memperbaiki hubungan dengan dunia internasional. Jika tidak digunakan dengan baik, mereka tak bisa menyalahkan siapapun jika suatu hari nanti benar-benar digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Resonansi global, sinyal ancaman untuk Tiongkok dan Rusia. Dinamika di Iran ternyata punya resonansi jauh hingga ke Asia. Para pengamat menilai, jika Amerika mulai serius menggulirkan wacana pergantian rezim di Iran, hal itu akan menjadi ancaman psikologis terbesar bagi Partai Komunis Tiongkok (PKT). Meskipun skenario ini baru diterapkan di Iran, Beijing tidak bisa menutupi kekhawatirannya bila suatu saat model serupa diterapkan terhadap Tiongkok. Serangan bom Amerika ke Iran bahkan dianggap sebagai pesan peringatan bagi Tiongkok dan Rusia. Langkah tegas AS ini dinilai dapat meredam ambisi atau provokasi dari 2 negara besar tersebut.
Rebecca Grant, Wakil Presiden Lexington Institute sekaligus pakar keamanan nasional, dalam wawancara dengan Just the News menilai, Trump telah menunjukkan gabungan kekuatan soft and hard power Amerika yang sangat efektif. Efeknya tidak hanya terasa di Timur Tengah, tetapi juga mengguncang elit di Beijing dan Moskow. Rob Maness, Kolonel Purnawirawan Angkatan Udara AS, menyatakan bahwa Trump tengah membangun kembali daya gentar Amerika di Timur Tengah, termasuk deterrence nuklir yang sangat penting di hadapan Putin dan Xi Jinping. Konservatif liberal Paduza menambahkan, Iran hanyalah laboratorium uji coba, target utama tetaplah PKT. Dalam beberapa hari terakhir, Kementerian Luar Negeri Tiongkok memang terlihat sibuk menyerukan perdamaian. Di balik retorika itu, mereka sadar bahwa skenario pergantian rezim yang kini menimpa Iran adalah mimpi buruk bagi Beijing. Penutup, dunia dalam bayang-bayang ketidakpastian. Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa meskipun genjatan senjata antara Iran dan Israel telah diumumkan, ketegangan di Timur Tengah dan dunia belum benar-benar surut. Amerika Serikat bersama sekutunya kini benar-benar waspada dan siap bertindak jika Iran mencoba melanggar kesepakatan. Bagi masyarakat dunia, situasi ini adalah pengingat bahwa perdamaian adalah proses panjang dan rapuh. Seluruh perhatian kini tertuju pada langkah-langkah Iran selanjutnya dan pada bagaimana Amerika serta kekuatan dunia lainnya akan merespons setiap perubahan yang terjadi. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.